Senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam Anamnesis episode ke-33. Semoga sahabat semua ada di dalam keadaan baik, tetap dinaungi kasih setia yang daripada Tuhan. Peristiwanya terjadi tahun 1867 di kota Montreal, Kanada. Saat itu diselenggarakan pertemuan raya Young Men's Christian Associations, YMCA. Di dalam pertemuan itu, Mayor Jenderal Russell, salah seorang anggota delegasi Inggris, membacakan dua puisi yang masing-masing panjangnya 50 bait. Puisi-puisi itu mengisahkan kehidupan Yesus. Puisi pertama berjudul The Story Wanted, kisah yang dirindukan, kira-kira begitu. Dan puisi yang kedua berjudul The Story Told, kisah yang diceritakan. Para pendengar terpaku dan terharu mendengarkan syair, puisi yang dibacakan oleh Russell dengan sepenuh penjiwaan itu. Di antara hadirin ada William Doane yang hadir sebagai anggota delegasi Amerika Serikat. William Doane, kita sudah mengenalnya, dia adalah pencipta lagu dan komposer yang telah menciptakan komposisi untuk lebih dari 2.000 lagu gospel dan himne, termasuk lagu-lagu ciptaan Fanny Crosby. William yang hatinya tergerak oleh puisi yang dibacakan Russell, mohon izin untuk menyalin syair tersebut. William kemudian memilih beberapa bait dari puisi The Story Wanted dan dia menciptakan komposisi bagi syair itu. Lagu inilah yang kemudian dikenal sebagai himne berjudul Tell Me the Old Story. Lagu itu dipublikasikan sebagai lagu nomor 240 dalam kumpulan lagu Songs of Devotion yang diterbitkan oleh William tahun 1870. William mencatat bahwa pengarang syair lagu ini anonim. Tapi bukan lagu itu yang akan kita nikmati. Lagu yang akan kita nikmati ini lebih populer. Ini adalah karya William G. Fisher, seorang musisi lain dari Amerika. Tahun 1869, Fisher menciptakan melodi bagi beberapa bait puisi The Story Told, puisi bagian kedua. Lalu ia menambahkan refrainnya dan jadilah himne yang kita kenal dengan judul I Love to Tell the Story. Lagu inilah yang dimuat di dalam buku nyanyian yang sangat berpengaruh, yaitu Gospel Hymns and Sacred Songs yang diterbitkan oleh Philip Bliss dan Ira Sankey pada tahun 1875. Mari kita nikmati sambil hayati syair dari lagu ini. I love to tell the story. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story
else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and his love. I love to tell the story. 'Tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and his love. The Story Wanted, The Story Told. Dua puisi yang luar biasa itu diciptakan oleh seorang perempuan bernama Arabella Catherine Henke. Catherine, dia lahir tanggal 12 Januari tahun 1834 dari keluarga bankir di daerah London, di Inggris. Keluarga Henke adalah keluarga Kristen yang saleh dari kalangan evangelical di gereja Anglikan. Namun sepertinya Catherine juga sangat dipengaruhi oleh metodisme yang dikembangkan oleh Wesley bersaudara. Sejak masih remaja, Catherine sudah aktif melayani. Dia menjadi guru sekolah minggu dan dia juga membuka kelas-kelas sekolah minggu untuk berbagai kalangan, dari kelompok miskin sampai kelompok kaya. Awal tahun 1866, Catherine menderita sakit keras. Dokter mengatakan bahwa nyawa Catherine terancam kalau ia tidak istirahat total paling sedikit 1 tahun. Terpaksalah Catherine menghentikan berbagai kegiatan pelayanannya. Namun di tempat tidurnya pun Catherine ia tetap berkarya. Dia menulis puisi panjang tentang riwayat Yesus. Judulnya The Old Story. Puisi ini terdiri dari 2 bagian besar yang masing-masing berisikan 50 bait. Ya, betul. Itulah puisi yang dibacakan oleh Mayor Jenderal Russell. Puisi bagian pertama yang berjudul The Story Wanted
dan bagian kedua berjudul The Story Told. Bagian pertama yang dituliskan oleh Catherine ini diperkirakan selesai pada akhir Januari 1866. Sementara bagian kedua sekitar bulan November tahun yang sama, 1866. Tapi secara utuh, puisi itu pertama kali diterbitkan anonim tanpa dicatat siapa penulisnya pada tahun 1867. Akhirnya Catherine dia bosan berbaring di tempat tidur. Sekalipun belum pulih benar, ia mulai aktif melayani. Bahkan ia sempat ke Afrika Selatan untuk menemani saudara laki-lakinya yang sakit dan juga melayani di sana sebagai perawat. Untuk memasuki daerah pedalaman Afrika Selatan, Catherine harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Namun justru pengalaman inilah yang makin mendorong Catherine untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia mengarang dan menerbitkan puisi-puisi, prosa-prosa Kristiani, dan hasil penjualannya disalurkan untuk pelayanan pekabaran Injil. Catherine, dia meninggal pada tahun 1911 dalam usia 77 tahun. Sahabat, lagu I Love to Tell the Story adalah lagu yang sederhana, tapi mengungkapkan keintiman yang luar biasa antara sang penulis dengan Yesus Sang Kristus. Bagaimana hati penulis dipenuhi oleh syukur dan sukacita manakala mendengar cerita tentang Yesus dan kasih-Nya. Bagaimana Yesus dan kasih-Nya telah menyelamatkannya, telah mengubah kehidupannya. Bagaimana karena yakin, percaya akan kebenaran cerita tentang Yesus dan kasih-Nya, penulis juga terdorong untuk menceritakannya kepada orang-orang lain. Sahabat, ketika kita menyanyikan lagu I Love to Tell the Story, atau ku suka menuturkan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti yang kita temui dalam kumpulan Kidung Jemaat, seberapa hati kita masih merasakan indahnya Injil Yesus Kristus itu. Ketika kita mendengarkan lagu ini, seberapa hati kita digerakkan untuk mau membagikan Injil Yesus Kristus ini kepada orang lain, karena kita yakin bahwa Injil Yesus Kristus ini sangat indah dan sangat penting bagi yang belum mendengar, agar mereka pun beroleh selamat. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat 14 dicatat seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bersediakah kita membagikan kisah yang terindah, cerita tentang Yesus dan kasih-Nya itu? Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena kami telah mendengar kisah yang terindah di dalam kehidupan ini. Kisah tentang Yesus dan kasih-Nya. Bahkan kami bukan cuma telah mendengar, kami juga mengimani apa yang kami dengar.
bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa karena kasih-Nya lah kami telah ditebus, sehingga kami yang sepatutnya binasa kami beroleh selamat. Ya Bapa, biarlah Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan itu selalu boleh menjadi cerita yang indah di dalam hati kami, dalam pikiran kami, yang mendorong kami untuk juga mau membagikannya kepada orang-orang lain, agar mereka pun boleh menyambut anugerah keselamatan yang Tuhan juga sediakan bagi mereka. Jadikanlah hidup kami sebagai cerita yang indah tentang siapa Yesus dan kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama dengan sepenuh penghayatan kita menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan, Kidung Jemaat 427 yang akan kita nyanyikan dalam nuansa musik tradisional Batak.
Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 33 ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan tetap beserta kita.